Oh, dia dari Padang Lawas rupanya. Produktif, aktif dan kreatif kali ya. Iya. Pemenang sejati. Dimulai gimana? Abang lah, kok bagaimana openingnya? Kamu buat Kayaknya nggak apa? perlu opening ya? Perlu nggak? Nanti makin pening. Terserah abang, kan abang yang punya channel. Mau gimana kek? Guys, terima kasih udah mampir di channel ini. Ini adalah postingan pertama untuk channel All Is Well Colors Podcast. Dan mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi percakapan, diskusi ringan tentang apapun, dimanapun. Dan alhamdulillah untuk tayangan perdana ini ujuk-ujuk briefing bentar dan angkat tema, putuskan, akhirnya dapat juga tema yang harus kita bahas untuk kali ini. Seperti di judul, pembahasan kita adalah seputar mahasiswa, ya, mahasiswa yang tentunya lebih spesifik lagi yang ada hubungannya dengan kedaerahan. Adalah sosok seseorang yang tentunya di kalangan mahasiswa Padang Lawas adalah orang yang bukan tidak terkenal lagi, akan tetapi sangat wajib diketahui untuk kalangan mahasiswa dari daerah Padang Lawas. Siapakah dia? Langsung aja kita tanya ya. Hai bro. Aku kaku kali ya. Guys, jangan bang gitu deh, tapi terserah ya. Enggak abang aja. Gimana ya? Dia adalah orang yang sering berdebat sebelum saya ada ini ya, guys. Sebelum saya ada ini di offline itu saya sering berdebat dengan dia. Namanya adalah Putra Indah Harahap SH. Dan alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan studinya untuk program studi atau jurusan Hukum Tata Negara tentang pemuda dan mahasiswa dari Padang Lawas. Putra ini adalah orang yang sebenarnya sama seperti orang lain. Anggaplah itu jangan di Padang Lawas. Semua mahasiswa yang berasal dari daerah manapun merasa bahwasanya betapa pentingnya sebuah persatuan, apalagi yang ada latar belakang kedaerahan atau asal daerah, asal kampung. Nah, seperti apa sih sebenarnya Putra latar belakang atau boleh dikatakan view yang Putra lihat, terus wacana atau bagaimanapun itu fakta di lapangan sehingga persatuan mahasiswa ini berdiri gitu, yang dari Padang Lawas ini berdiri. Apa sih yang kamu rasakan? Boleh dikeluh kesahkan di sini. Boleh merokok nih. Oh boleh iya, merokok. Abang juga merokok aja lah. Ada rokok. Kita nggak disponsori ya guys, jadi belum bisa dinampakkan kecuali nanti sudah dapat sponsor baru boleh disebut mereknya. Jadi tentang latar belakang berdirinya persatuan ini begitu ya Bang ya. Jadi ini awalnya obrolan di loko kopi lah istilahnya. Warung kopi ya. Jadi Loko kopi. kami mengobrol tentang ya di Kota Padang Sidimpuan ini sepertinya udah banyak sekali lah mahasiswa yang berkuliah di Padang Sidimpuan, mau itu di Padang Sidimpuan, UGM, UMTS dan kampus-kampus lainnya yang berasal dari Padang Lawas. Iya. Tentu kita yang masih erat tentang adat dan budaya, ada istilahnya adik partikular. Iya. Jadi kan supaya kita saling mengenal juga, makanya kita mendirikan yang namanya Persatuan Mahasiswa Padang Lawas. Jadi pada saat itu banyak nama yang ditawarkan kawan-kawan, ada Hamid Balas dan lain-lainnya. Namun kita rampungkan yaitu Persatuan Mahasiswa Padang Lawas. Saat itu saya berdiskusi dengan beberapa orang termasuk dia Roji dari kampus UGM, Pak Roji ya. Ada Pak Hanafi Siregar, ada Anwar Fahmi. Nah, dari obrolan-obrolan kami itu kami melihat bahwasannya apa salahnya sih kita Nggak salah. iya, maksudnya apa salahnya kalau kita berkumpul gitu dari mahasiswa-mahasiswa Padang Lawas ini. Ya intinya begini, ketika kita sudah saling mengenal, istilahnya kita akan memperbanyak tali silaturahmi. Betul, ya. Jadi apa salahnya yang kita sesama perantau di Kota Padang Sidimpuan ini
ya kita khususnya menjalin silaturahmi itu, apalagi kita berasal dari kampung masing-masing. Itu sebenarnya yang melatar belakangi, dan memang banyak sebenarnya organisasi-organisasi daerah. Nah, itu juga sih yang melatar belakangi eksisnya organisasi-organisasi daerah lainnya. Tentu kita juga terdorong ataupun termotivasi, ya namanya juga ingin menjadi, setelah nanti selesai mahasiswa masuk di dunia pekerjaan dan segala macamnya, kita sudah produktif. Istilahnya PMPL ini, Persatuan Mahasiswa Padang Lawas ini, ya wadah selain dari wadah silaturahmi, tapi di sini kita memang berkegiatan. Oke. Singkatnya begitu. Ber-PMPL tentunya didirikan ya karena ada target dan tujuan. Karena target dan tujuan ini adalah satu hal yang mutlak harus ada dalam berlembaga atau berorganisasi. Nah, PMPL sendiri terkhususnya di keluarga besar PMPL itu atau umumnya di luar daripada PMPL, sebenarnya apa sih targetan dan tujuan apa yang ingin dicapai? Targetnya yang pertama, keluarga besar PMPL ini ingin hadir sebagai organisasi yang friendly terhadap setiap lingkungan, terhadap setiap kalangan masyarakat, dan juga ingin menjadi organisasi yang solutif khususnya bagi Kabupaten Padang Lawas. Hadir sebagai solutif lah, dengan cara dan gaya yang berbeda. Harapannya begitu, makanya kita latih, kita buat kegiatan-kegiatannya yang lebih positif. Targetnya begitu, dan harapannya maksudnya gimana caranya mahasiswa-mahasiswa Padang Lawas yang berasal dari Padang Lawas yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini bergabung supaya PMPL ini semakin, ya istilahnya supaya kita saling mengenal. Bagaimana ceritanya kita merantau kita tak saling kenal, padahal kita satu kampung lama kan begitu. Ada nggak sih tujuan yang lebih kepada kayak Padang Lawas itu sendiri misalnya, atau misalnya di Padang Lawas gitu? Ada nggak sih? Ya, tujuannya kalau untuk Kabupaten Padang Lawas yang kayak aku bilang tadi, kita bisa hadir khususnya menjadi orang yang organisasi yang paling solutif, yang solutif lah, Memberikan solusi-solusi. iya, kritik-kritik dan segala macam, tapi pakai cara yang berbeda. Nah, ini dia, pakai gaya lah, kita harus pakai gaya lah Bang. Untuk pendekatan terhadap masyarakat kita harus pakai gaya, pakai punya style sendiri. Iya, identitas Untuk sendiri ya, pendekatan dengan karakter pemerintahan, apa sendiri. kasih saran. Punya metode sendiri lah ya. Kayaknya kan namanya juga masih persatuan mahasiswa. Tentu harus kita memperkaya diri kita dengan itu. Makanya dengan diskusi tadi, harapannya supaya orang-orang yang tergabung di PMPL ini adalah orang-orang yang betul siap menghadapi masa depan secara personal. Nah, tujuannya, targetan khususnya begitu. Sebenarnya PMPL ini kapan sih didirikan dan siapa pendirinya? Sebelum jawab saya ambil kopi saya dulu. Ngopi. Iya Bang Andi. Kopi guys, kopinya tidak disponsori, tapi kita berharap kedepannya disponsori oleh warung Mak Muda si Hitam. Silakan dijawab Put tentang Berdiri PMPL. kapan berdirinya Persatuan Mahasiswa Padang Lawas di Kota Padang Sidimpuan ini, dan siapa aja atau siapa pendirinya? Siapa pemerakarsanya? Jadi begini, Persatuan Mahasiswa Padang Lawas ini kita sepakati di pada tanggal 17 April 2021 kita dirikan. 17 April 2021. Sekarang 2022. Iya, hampir mendekati setahun lah ini. Oh, berarti mau anniversary lah ya? Mau anniversary bulan 4 tanggal 17 nanti. April, kalau aku nggak salah 17 April itu hari Kartini apa hari apa ya, lupa. Lupa sih. Kayaknya iya 17 April. 21 April Kartini, 21. Pokoknya April gitu deh hari Kartini. 17 Agustus. Itu kenapa? Iya. Kenapa 17 April? Disepakati atau memang kenapa di tanggal itu sehingga disepakati? Karena apa ya? Karena kan banyak rintangan nih untuk mendirikan ini. Akhirnya pada saat itulah kita punya waktu untuk berkumpul. Nah, jadi kemarin kita undang banyak orang, namun yang berhadir pada saat itu ada cuman 11 orang. 11 orang. Iya, jadi kita sepakati di berdirinya Persatuan Mahasiswa Padang Lawas ini wadahnya, dan kita sepakati namanya Persatuan Mahasiswa Padang Lawas, dan di situ juga disepakati saya menjadi ketua umum. Nah, di tanggal 17 April tersebut. Itu Berarti ini ceritanya sekarang masih menjabat sebagai ketua umum? Masih, di masih. PMPL. Oke. Guys, ceritanya aku nggak tahu. Dia ini, Putra ini adalah ketua umum Persatuan Mahasiswa Padang Lawas di Kota Padang Sidimpuan. iya. Tadi belum terjawab tuh. Yang memprakarsai ini siapa aja? Pasti dong. Karena kan ada beberapa orang tadi yang ikut rapat.
17 April itu adalah di mana hari teman-teman yang berkumpul untuk mendirikan PMPL ini gitu. Oh, akhirnya kami gini, kalau memprakarsai tentunya yang bergerak pertama kali, nah itu tadi hasil diskusi kami di kedai itu, kedai loko, warung Lokonya di kopi, mana? warung abri pada saat itu. Ada Parlian sama Siregar. Sekarang dia sebagai dewan pembinanya Persatuan Mahasiswa Padang Lawas ini. Parlian sama Siregar SPD. Berasal dari Padang Lawas. Berasal dari Padang Lawas. Nah, Dan masih berstatus mahasiswa juga ya. Insya Allah dia akan MPD lah nanti, mudah-mudahan lah. Amin. Nah, terus ada Paru Rozi dari UGN, ada Perwakilan UGN ya. Ada Anwar Fahmi, itu juga sedang S2 saat ini di Penasihat Puan. Ada saat itu saya sendiri, BTA, pas 4 orang. Pemrakasannya sebenarnya Pada saat 4 orang ini. berdasarkan obrolan di warung kopi sebenarnya. Lalu kemudian diundanglah teman-teman Diajaklah semuanya berkumpul di 17 April itu. iya di 17 April tersebut. Mudah. Wacana pertama itu di situ tadi, warung kopi tadi. Panjang perjalanannya untuk mengajak orang kumpul karena kan tidak semua orang sama kesibukannya. Kita mau tanya, gimana sih sebenarnya gerakan PMPL ini atau wujud kegiatannya? Kalau kemarin itu tujuannya adalah sebagai wadah silaturahmi, tentu kumpul-kumpul, sekedar kumpul ya lama-lama kan bosan tuh. Karena Putra sebagai ketua umum juga ikut memprakarsai untuk terbentuk dan terdirinya PMPL ini. Kita istilahnya lebih kepada membina karakter orang-orang yang tergabung di PMPL ini, mulai dari karakter keislamannya, karakter keintelektualannya. Contohnya seperti kita buat pelatihannya di perkaderan artinya. Oh, ada perkaderan juga? Ada, tapi kita sebut makrab. Makrab tapi perkaderan. Iya, Perkaderan malam tapi makraban. Kenapa kok makrab? Jadi kan pada saat kita mendirikan itu lagi istilahnya pada masa itu lagi kekinian banget tuh istilah makrab, malam keakraban. Malam keakraban. Iya, Yang dan- kayak itu ya, api unggun. jadi- Ada camp-campnya juga. Iya. Oh gitu. Jadi supaya kesannya perkaderan itu tidak menakutkan sekali rasa Betul, orang, betul, karena kan betul. orang-orang citranya kalau disebut perkaderan, oh begini. Aduh, ya. gitu ya. Iya. Pasti ada keluhan sedikit. Pelonco lah. nih. Mm-mm. Sakit-sakit nih gitu ya. Tapi kalau kita sebut dengan makrab supaya lebih friendly lah terlihat. Lagian pun kita tujuannya salah satunya adalah mengenai militansi, keakraban itu harus terbangun. Tentunya sesama maupun secara organisatoris ataupun secara personal masing-masing orang yang tergabung itu. Jadi unik ya, soalnya dari sekian banyak organisasi kedaerahan, mungkin ada yang bikin perkaderan atau mungkin bahkan tidak ada, hanya sekedar kumpul-kumpul daftar database berarti sudah masuk gitu. Tapi untuk PMPL ini buat perkaderan dan dalam format yang lebih ringan lagi, Iya. itu makrab. Supaya Keren lebih ya. lebih have fun aja gitu. Ceritanya berarti makrab ini dibungkus atau nggak ada yang merasa ketipu nih pesertanya? Awalnya sih merasa ketipu mereka, cuman kegiatan kita di dalam walaupun kegiatannya perkaderan, kita buat kegiatannya itu lebih have fun, lebih menyenangkan dan lebih Have fun itu gimana sih? Mungkin Ya. bisa kasih dikit. Kira-kira apa sih yang sehingga dibilang have fun? kita membuat keakraban itu melalui games. Oh, ada games juga. Banyak gamesnya nanti. Jadi kayak event-event gitu. Jadi bukan kayak monoton di satu, kayak kita ketahui perkaderan itu adalah satu ruangan atau forum lah, meja terus Enggak. larut malam di situ berdiskusi apa segala macam. Enggak, kita diskusinya enggak terlalu berat-berat lah. Mhm. Karena kita lebih kepada apa namanya? Karena gini, keakraban itu yang perlu, militansinya dulu lah kalau kami. Betul. Di makrab itu kami lebih mengutamakan tentang solidaritasnya dulu. Di games itu juga ya. Di games itu kita biasakan mereka untuk saling bersama, kita biasakan mereka dengan games-games itu supaya memang keakraban ataupun koneksi orang itu memang nyambung gitu. Itu makrabnya dibuat di mana? Ya, di berbagai tempat. Outdoor? Outdoor dong. Oh, outdoor. Kan kesannya biar lebih Betul. lebih menyenangkan gitu. Jadi Bukan bersenang-senang ya, lebih menyenangkan. iya sih, betul ya. Karena perkaderan juga ya. Mm-mm. Bersenang-senang ada juga momennya ya. Ada momen bersenang-senangnya, tapi ada juga seriusnya lah. Iya, betul. Untuk sejauh ini udah berapa kali sih, kan baru setahun nih otomatis. Udah berapa kali buat makrab? Untuk
2 kali. Udah 2 kali, udah 2 kali loh teman-teman. Ada target buat lagi nggak nih? Kalau ke depan insya Allah pasti buat. Karena kan nggak ini saja yang menjadi mahasiswa Padang Lawas. Iya sih. Pasti banyak regenerasi lagi kan. Ya. Gitu. Ya nggak semua tertampung sih sebenarnya. Ya. By the way, untuk sejauh ini udah berkisar berapa orang yang udah tergabung di PMPL itu sendiri? Dan tunggu, kenapa sih harus ada makrab dan udah berapa orang yang masuk ke PMPL? Jadi kalau kita buat wadah ini hanya sekedar silaturahmi dan segala macamnya, jadi kalau kita ajak bergerak untuk bicara perubahan yang lebih baik, mungkin akan susah. Iya dong. Makanya Kurang ada kan istilah tak kurang kenal dapat maka ya. tak sayang. Chemistry kalau bahasa. Kita chemistry-nya nggak di dapat. makrab itu bangun chemistry tadi mengenai solidaritas orang itu, supaya ketika kita betul-betul ngajak orang itu untuk melatih diri mereka secara pribadi, tapi dengan dibalut dengan kegiatan-kegiatan organisatoris, nah kita beranggapan supaya mereka lebih mandiri, tanggap dan Nah, sejauh ini untuk yang udah ikut makrab itu atau yang bergabung dalam PMPL itu udah berapa kira-kira? Berapa ada orang? berkisar 100 lebih, Oh. ada 120 orang. Luar biasa guys, sudah ratusan. Tapi apakah yang sudah, misalnya nih si A, dia mahasiswa yang berasal dari Padang Lawas, kemudian dia ikut makrabnya PMPL. Si B dia berasal dari mahasiswa Padang Lawas, tapi dia nggak ikut makrabnya PMPL. Lalu bagaimana kepengurusan PMPL menyikapi yang seperti itu? Apakah dia tidak dianggap orang PMPL atau bagaimana? Ya begini, jadi orang PMPL itu sudah pasti yang berasal dari Padang Lawas. Betul. Yang berasal dari Padang Lawas ya, ya makanya pakai makrab. Kalau tidak ikut makrab, tidak termasuk sebagai keluarga besar. Kita sebutnya keluarga besar, bukan anggota. Oh gitu. Iya, kita nggak sebut anggota biasa, anggota lain dan segala macam, enggak. Kita sebutnya keluarga besar. Gitu. Jadi walaupun dia bukan ikut makrab, dia tetap ikut. Enggak, harus ikut makrab dong. Oh gitu. Iya, walaupun dia berasal dari Padang Lawas kan belum tentu dia anak PMPL. Nah, itu. Jadi guys, buat kamu yang belum ikut makrabnya PMPL, walaupun udah semester atas ya, Boleh, bisa ikut karena ini makrab. Walaupun perkaderan tidak ada di sini senioritas yang gimana-gimana kali ya. Enggak. Namanya juga akrab ya. Biar saling kenal ya sama ini, Orang Padang Lawas. orang-orang Ya. Padang Lawas. Oh, berarti gitu. Iya. Boleh saja berarti. Dengan catatan ya kalau bisa ikutlah makrab biar ikut jadi orang PMPL. Nah, kegiatan sekarang selain daripada perkaderan yang udah dilaksanakan, kira-kira apa lagi? Kalau perkaderan itu kan pasti misalnya karena itu adalah wadah kalian untuk menjalin silaturahmi antara yang baru dan yang lama. Terus setelah itu gimana? Ada nggak sih kegiatan lain yang udah dilakukan sejauh ini? Alhamdulillah udah contoh seperti kita melakukan rutinitas. Jadi Misalnya kayak untuk pertama ini tentunya PMPL harus sadar diri lah. Ya. Belum punya dana yang besar dan segala macam. Jadi kita dalam berkegiatan itu masih apa namanya? Kalau bahasa Sidimpuannya PG-PG. Masih Rembuk-rembukan ya, patungan ya? Patungan. Kita buat kegiatan itu patungan. Makanya kita berharapnya kegiatan yang biasa saja tapi hasilnya oke, gitu, maksimal. Contohnya seperti rutinitas kita pengajian sekali 2 minggu, baru supaya tidak membosankan, makanya kita buat jangka waktunya sekali 2 minggu, bukan sekali seminggu tiap hari. Itu. Karena ini sekalian silaturahmi tapi dapat pahalanya. Betul. Baru kita buat diskusi, tapi pematerinya adalah adik-adik yang bergabung di PMPL ini. Oh, ada diskusinya juga? Ada dong, pakai sertifikat juga. Tujuannya, karena gini, banyak nih mahasiswa yang kurang public speakingnya. Betul. Jadi kita latih, dia harus punya tempat untuk berlatih. Karena mau siapapun pasti harus dilatih dulu supaya dia dulu kan. Nah, jadi supaya di kampus ketika dia menjadi pemangkalan, skripsi dan segala macamnya, ataupun dia dimintai untuk public speaking, dia sudah matang begitu. Harapannya begitu yang sudah kita lakukan. Selain dari maksud tadi, baru ada maksus juga. Kita tanggap nih kepada bencana-bencana alam yang terjadi khususnya ataupun dia di Padang Lawas. Iya kemarin aku lihat postingannya ada yang kemarin Ada yang di desa Sutam lah, kecamatan Sutam, ada kemarin. tempat tanggap juga ya. Iya, kita harus gitu, Bang. Berarti selain di Sidimpuan ini juga buat kegiatan di kampung sendiri ya, Ah. di kampung asal sendiri. Itulah tadi maksud itu. Iya, maksud tadi ya. Luar biasa sih, keren. Karena memang ya kita nggak pengen sih ada bencana di tempat kita, tapi ya gitulah kan gitu Ketika artinya. ada bencana kalau bisa kita bantu. Tapi eksistensi PMPL itu nyampe juga ke asalnya, ke tempatnya gitu. Jadi kita juga punya medsos nih. Oh. Medsosnya kalau di Facebook itu ada PMPL.
PMPL di ya, Facebook. PMPL singkatan PMPL doang? iya. Facebooknya PMPL. Baru di Instagram juga PMPL. Hanya PMPL aja. Iya, singkatan. Nggak kena sama yang punya Premier League. Enggak. Nggak pakai ujung-ujung angka nggak ya? Enggak ada. Guys, mudah ya, ada PMPL. Karena kalau dibuat Persatuan Mahasiswa Padang Lawas, nah nggak bisa di Facebook Iya, didaftarkan. Nggak bisa dia. Berarti Facebook sama Instagram sama, nama akunnya adalah PMPL. Silakan di add atau di follow. Jangan lupa Alisol Color juga. Ada soal kalian podcast. Nah, untuk kegiatan kedepannya rencananya seperti apa kira-kira? Atau bentuk kegiatannya kali? Ya, kita sedang menyusun rencana untuk berkegiatan yang namanya menyambut bulan suci Ramadan. Itu lebih ke menyambut ini lebih kepada kayak apa? Internal apa eksternal atau Di Padang Lawas. di Padang Lawas? Kita undang masyarakat gitu. Emang libur kampusnya? Ya. Makanya kita adakan kegiatannya kan di waktu selang waktu kita lah. Oh, Begitu. ya. Artinya PMPL ambil porsi, ambil momen dan ambil tempat di bulan suci Ramadan ini. Penyambutan apa? Oh, penyambutan. Dengan diisi nanti ada tablik akbar, kita akan undang ustaz segala macam gitu. Seperti biasa untuk menyambut lah. Hmm, Tapi ini diprakarsai atau dipelopori oleh teman-teman dari PMPL. iya. Mantap. Baru akan ada nanti nih, mungkin Alisol Color ini akan diundang nih. Oh, insya Allah bisa boleh. Diundang untuk kegiatan miladnya PMPL. Oh iya, 17 April. 17 April. Berapa hari lagi tuh? Ya, bulan 4 lah, ini kan masih bulan Masih Februari ya. Masih Februari kan soalnya. Nah, dikit. Jadi untuk milad PMPL ini aku ingin istilahnya ini dirapatkan dulu lah. Aku ingin sesuatu yang berbeda dengan milad-milad lain. Bukan hanya kumpul, berpesta dan lain bukan. Potong kue, tumpeng ya. Bukan sekedar itu. Kalau bisa ada sesuatu yang berbeda lah, atau buat dokumenter, video-video harapan anggota apa keluarga besar. Lebih ke digital ya, lebih ke IP-nya. Iya, kita aktif juga di situ lah. Tapi masih ada lah yang kita rancang yang belum terlaksana begitu. Masih banyak lah tentang buat blogspot. Gimana caranya blogspot itu nanti akan diisi tentang ya walaupun dia cerpen. Karena kan Tulisan setiap lah ya. iya, karena kan setiap orang ini tidak sama keahliannya. Ada Betul. yang ahli dalam menulis, ada yang ahli mungkin dalam politik dan segala macamnya kan. Itu yang mau kita cari, kira-kira siapa yang punya bakat dalam hal ini, supaya dia sadar bahwasanya dia harusnya begitu. Nah, itu supaya mereka berdiri sendiri, melakukan apa yang mereka suka sehingga mereka jadi sukses, kan itu dia. Iya. Mengantarkan, menjembatani dan memfasilitasi. Iya, hampir. Toh walaupun kesuksesan itu masing-masing sudah punya ya, tinggal Iya, bagaimana perwujudannya aja. Iya. Namanya juga masih pembinaan kan. Gimana caranya selama mahasiswa itu gerakan kita adalah gerakan-gerakan yang pelatihan ataupun pembinaan pribadi secara organisatoris, baru kajian-kajian. Nah, begitu dia Bang, mau dia kajian Islam, kajian-kajian kekinian gitu. Kita diskusinya begitu. Finally adalah statement tentang apa sih yang perlu disampaikan kepada mahasiswa, ya khususnya teman-teman dari PMPL atau mahasiswa yang dari Padang Lawas juga, kira-kira seperti apa? Silakan. Ya, untuk harapannya untuk mahasiswa yang berasal dari Padang Lawas supaya bergabung, supaya betul-betul ikut bergabung di PMPL ini, agar PMPL juga semakin besar silaturahminya. Dan juga harapannya ke depan gini, jadi mahasiswa kita selama mahasiswa itu harus mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif. Kita masuk dari PMPL ini karena kegiatan-kegiatan kosong kita itu harus diisi dengan hal-hal yang positif agar kita juga outputnya menjadi sesuatu yang positif juga. Artinya semaksimal mungkin waktu luang, waktu kosong kita dibuat kepada hal yang positif melalui PMPL ini. Iya, wadahnya di sini. Karena memang mahasiswa itu harus produktif, aktif dan kreatif kali ya.
Enggak. Oh, dia dari Padang Lawas rupanya. Orang jadi seperti itu. Bukan yang lain. Jadi maknanya positif. So, terima kasih Putra Indah Harahap SH. Itu harus disebut karena memang berapa tahun tuh berjuang. Terima kasih atas waktunya. Dan ini tadi ditodong, dipaksa untuk ini. Walaupun nanti kita bahas lagi ya. Ada pertemuan lagi insya Allah dengan Putra, tapi dengan bahasa yang berbeda dan diskusi yang berbeda. So, demikianlah perbincangan kali ini, diskusi kali ini di Aliswell Colors Podcast. Aku ngomongnya aja susah karena baru dibuat, bergeser. Iya. Mudah-mudahan semuanya apa ya, mudah-mudahan ya. Jalan lancar. No. Abang mau berharap aja nggak lulus, cuman ini. Nggak tahu mau kemana, mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan PMPL ke depannya. Ya Apa yang mudah-mudahan PMPL beserta teman-teman dari Padang Lawas, apa yang diharapkan dan apa yang dicita-citakan terwujud, khususnya buat PMPL dan juga Aliswell Colors. Iya. Apa? Aduh, semboyan moto apa? Moto Ya, moto PMPL apa? bersatu untuk maju. Iya, bersatu untuk maju. Sehingga dengan bersatunya di PMPL, semuanya maju, PMPL-nya maju, mahasiswanya maju, dan Padang Lawasnya juga maju. Karena kalau Padang Lawas maju, kita juga keimbas majunya gitu. So, thank you, terima kasih Sobat Aliswell Colors. Nantikan postingan kita, video lainnya, diskusi ringan, tentunya dengan setting yang berbeda, yang lebih keren lagi. So, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemenang sejati. Sejati bikin bangga.